Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Asih Fajar Pratiwi dan dua rekan saya, Saiful Rizal dan Wayan Iraskito. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang penganggaran modal atau capital budgeting. Pengertian penganggaran modal: proses menganalisis potensi investasi aktiva tetap dan keputusan penganggaran modal mungkin adalah keputusan yang paling harus diambil oleh para manajer keuangan. Karena penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengandung resiko. Jenis 1. Investasi yang tidak menghasilkan laba timbul karena adanya peraturan pemerintah atau syarat kontrak yang telah disetujui. Contohnya adalah pemasangan instalasi pembersih air limbah. Yang kedua, investasi yang tidak dapat diukur labanya. Tujuan investasi untuk menaikkan laba, tetapi laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Pedoman yang biasanya dipakai adalah persen tertentu dari penjualan, persen tertentu dari laba bersih investasi yang sama dilakukan oleh perusahaan pesaing. Contoh investasi ini adalah pengeluaran biaya promosi, biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. Ketiga, investasi dalam penggantian mesin dan equipment. Payback period sama dengan investasi per laba tunai rata-rata per tahun. Misal, contohnya adalah suatu rencana investasi itu membutuhkan investasi mula-mula atau akuntansi diferensial sebesar 80 juta rupiah. Diperkirakan laba tunai setelah pajak per tahun selama 5 tahun berturut-turut yakni 23 juta, 18 juta, 21 juta, 36 juta, dan 25 juta. Perhitungan payback period jika aliran kas masuk bersih tiap periode tidak sama. Baik, selanjutnya laba tunai yang pertama 23 juta, investasi yang ditutup 23 juta, payback period yang diperlukan 1,0. Yang kedua laba tunai 18 juta, investasi yang ditutup 18 juta, payback period yang diperlukan 1,0. Lalu yang ketiga 21 juta, investasi yang ditutup 21 juta, payback period yang diperlukan 1,0. Tahun keempat 36 juta, investasi yang ditutup 18 juta, payback period yang diperlukan 0,5. Nomor 5 laba tunai 25 juta, investasi yang ditutup tidak ada, dan payback period yang diperlukan juga tidak ada. Jadi jumlah total investasi yang ditutup 80 juta, payback period yang diperlukan 3,5 tahun. Kesimpulan, dalam jangka waktu 3,5 tahun, investasi sudah dapat kembali sebelum masa umur ekonomisnya habis. Kebaikan payback method. Yang pertama, digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi dengan risiko yang besar dan sulit. Lalu dapat digunakan untuk menilai dua proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko yang sama, sehingga dapat dipilih investasi yang jangka waktu pengambilannya cepat dan cukup sederhana untuk memilih usul-usul investasi. Kelemahan payback method: yang pertama, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Lalu metode ini tidak memperhatikan pendapat selanjutnya setelah investasi pokok kembali. Average return on investment method atau metode rata-rata kembalian investasi. Metode ini juga dapat disebut accounting method atau financial statement method. Rata-rata kembalian sama dengan laba sesudah pajak sama dengan sekian persen. Investasi rata-rata investasi. Kriteria penilaian: yang pertama, suatu investasi akan diterima jika tarif kembalian investasinya dapat memenuhi batasan yang ditetapkan manajer.
Yang kedua, jika pengembalian keputusan belum memiliki batas tarif kembali investasi, maka dari beberapa investasi yang diusulkan dipilih adalah yang memberikan tingkat kembalian yang terbesar. Lalu, kebaikan metode rata-rata kembalian investasi. Metode ini telah memperhitungkan aliran kas selama umur proyek investasi. Kelemahan metode rata-rata kembalian investasi yang pertama, tidak memperhitungkan nilai waktu uang, dipengaruhi oleh penggunaan metode depresiasi, dan metode tidak dapat diterapkan jika investasi dilakukan dalam beberapa tahap. Contoh, untuk melaksanakan suatu proyek diperlukan investasi mula-mula adalah 10 juta. Diperkirakan 10 tahun tanpa nilai residu pada akhir tahun ke-10, diperkirakan setiap tahun akan dapat diperoleh kas masuk atau cash inflow rata-rata sebesar 4 juta, sedangkan kas keluar atau cash outflow termasuk pajak rata-rata sebesar 2.500.000. Tarif kembalian investasi yaitu 4 juta dikurangi 2.500.000 lalu dikurangi 10 juta dibagi 10, hasilnya dikali 5%. Lalu, present value method dalam keputusan penggantian aktiva tetap yang didasarkan pada pertimbangan penghematan biaya informasi akuntansi manajemen, yang dipertimbangkan adalah biaya diferensial tunai yang merupakan penghematan biaya operasi tunai di masa yang akan datang sebagai akibat dari penggantian aktiva tetap tersebut. Penghematan biaya tunai yang diperoleh biaya diferensiasi tunai dengan adanya penggantian aktiva tetap tersebut dikurangi atau ditambah dengan dampak pajak penghasilan akibat biaya diferensial selama umur ekonomis aktiva tetap, kemudian dinilai tunaikan dengan tarif kembalian tertentu. Kriteria penilaian: apabila jumlah nilai tunai tersebut lebih besar dari aktiva diferensial, maka usulan investasi tersebut dianggap menguntungkan, dan sebaliknya. Perhitungan nilai tunai dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. NT sama dengan AK 1 per dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung N kuadrat. Keterangan NT sama dengan nilai tunai, AK sama dengan aliran kas, dan I tarik kembalian investasi, dan N jangka waktu. Faktor 1 per dalam kurung 1 ditambah I dalam kurung N kuadrat tercantum dalam suatu daftar bunga yang dibuat untuk berbagai tarif kembalian dan jangka waktu. Nilai tarif tunai sama dengan Rp1. Dari contoh ini dapat kita lihat contoh kasus. MR Franky merencanakan untuk menginvestasi dana untuk pembelian mesin giling seharga tersebut perkirakan berumuran 5 tahun tanpa nilai residu pada akhir tahun. Atas dasar aliran kas masuk bersih diperkirakan sebesar 65 juta per tahunnya, dengan tarif kemudian 10% per tahun. Berdasarkan informasi tersebut, keputusan apa yang harus diambil dari investasi tersebut jika digunakan present value method? Perhitungan nilai tunai kas masuk bersih present value method. Tahunnya, untuk tahun pertama kas masuk senilai 65 juta, tarif kembalian 0,90%. Nilai tunai kas masuk sebesar 59 juta 85.000 rupiah. Untuk tahun yang kedua, kas masuk bersihnya 65 juta, tarif kembaliannya 0,826. Nilai tunai kas masuk bersihnya 53 juta 690.000. Untuk tahun ketiga, kas masuknya sebesar 65 juta, tarif kembaliannya
sebesar 0,751. Untuk tahun keempat, kas masuk bersihnya senilai 65 juta, tarif kembaliannya sebesar 0,683. Nilai tunai kas masuk pada tahun keempat sebesar 44.395 juta. Untuk tahun kelima, kas masuk sebesar 65 juta, tarif kembaliannya 0,621. Nilai tunai kas masuk bersihnya sebesar 40 juta 365.000 rupiah. Jumlah nilai tunai kas bersih sebesar 200 juta 46.350.000 rupiah. Kesimpulan, investasi sebaiknya ditolak karena aliran kas masuk bersih lebih kecil dari nilai investasi yang ditanamkan. Kemudian lanjut kriteria review jurnal internasional. Judul: Kelayakan investasi penggantian aktiva tetap dengan anggaran modal, dengan penulis Agam Sinaga. Nama: Jurnal Penggantian aktiva tetap dengan menggunakan teknik analisis anggaran modal. Kemudian pembahasan. Pada jurnal ini, investasi lama menyatakan bahwa lebih sulit dibandingkan dengan investasi yang baru. Hal ini dikarenakan investasi baru dan investasi lama memiliki tingkat pengembalian rate of return yang berbeda. Investasi baru memiliki tingkat pengembalian 4%, sementara pada investasi lama hanya memiliki tingkat pengambilan 1,8%. Kesimpulan, penelitian yang berhubungan dengan kelayakan investasi aktiva tetap hendaknya memperhatikan aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi perusahaan. Kritik: menurut kami jurnal tersebut sudah cukup baik, namun masih ada beberapa kekurangan, yaitu dalam menjelaskan sangatlah berbelit-belit sehingga membuat pembaca merasa bosan untuk memahami isi jurnal tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Salam.